Sikap moderat ini terkadang dihadapkan pada dua hal. Pertama, kadang sikap moderat, gagasan moderat yang dilakukan sebagian kalangan pengguna medsos, kalangan orang beragama, kadang salah kaprah. Dalam arti dia hanya moderat kepada kelompoknya sendiri. Ketika ada orang yang berbeda dengan dia, maka cara menyikapinya itu, cara meresponnya bukan dengan cara moderat, tetapi justru di situ letaknya dia tidak moderat. Contoh, ada orang yang tidak sepakat dengan konsep Pancasila, membid'ahkan tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat kita. Tetapi apa yang kita lakukan terhadap orang yang berbeda, membangun narasi seperti ini? Kita malah dengan cacian, bulian, narasi-narasi yang provokatif. Justru kalau kita ingin menyuarakan sikap moderasi bahwa ini adalah pintu yang harus dilewati dalam konteks keindonesiaan, maka cara kita harus menyikapinya gagasan dibalas dengan gagasan. Ide narasi harus dibangun, dikanter dengan narasi juga untuk mengatakan bahwa narasi mereka tidak benar, tidak tepat. Bukan dengan kebencian, bukan dengan provokasi, bukan dengan bulian. Justru di situ kita akan kehilangan kekuatan narasi kita kalau narasi mereka kita balas dengan kebencian. Jadi disinilah pentingnya sikap adil. Maka sikap moderat itu kata kuncinya adalah adil. Adil menyikapi, adil merespon isu, adil memahami sesuatu. Jangan karena kita berbeda, lalu cara kita memprovokasi, membuli dan mencacinya. Ini langkah yang justru tidak moderat. Yang kedua, gagasan moderat ini, konsep moderat ini cukup masif belakangan ini. Apakah di kalangan agamawan, di kalangan intelektual, kalangan kampus, kalangan akademis, aktivis dan sebagainya. Hanya saja menjadi evaluasi bagi kita semua bahwa gagasan suara-suara moderasi ini jangan terkesan elitis ya, sikapnya elit. Maksud saya begini, kada gagasan moderasi ini jangan hanya konsumsi kalangan akademisi, kalangan kampus, kalangan intelektual. Kalau dengan cara ini, maka gagasan moderasi ini, sikap at-tasamuh atau wazun ini tidak akan masuk kepada akar rumput masalah di masyarakat. Orang yang dianggap intoleran, pemicu utama gerakan apa yang disebut dengan intoleran itu adalah gerakan-gerakan yang tumbuh lahir di masyarakat awam. Jadi bagaimana mungkin menyadarkan mereka, membuka cakrawala mereka memahami Islam secara wasatiyah, secara toleran, secara terbuka, kalau gagasan moderasi ini terlalu melangit, tidak mampu masuk kepada ruang-ruang sendi kehidupan laku masyarakat awam. Jadi maksud saya adalah moderasi harus dibumikan, harus jangan terlalu melangit, dia harus masuk pada sendi-sendi kehidupan dengan kemasan yang mudah dipahami. Orang lebih mengenal istilah dengan populer, dengan cara-cara yang populer. Karena agama kita mengajarkan bahwa khatibun nas ala qadri qulihim. Ya, sampaikan sesuatu menurut kemampuan kapasitas mereka mendengar, kapasitas mereka menyimak. Mudah-mudahan nafas kita memperjuangkan moderasi ini menjadi lebih baik, menjadi tumbuh kembang di masyarakat. Karena mau tidak mau ini adalah kewajiban kita. Pertama, kewajiban karena agama mengajarkan rahmah, agama mengajarkan sikap lemah lembut. Yang kedua, payung besar negara ini adalah Pancasila. Pancasila menuntut kita untuk bersikap adil, Pancasila menuntut kita untuk bersikap beradab dan beretika, Pancasila menuntut kita, mengajarkan kita untuk bersikap adil. Yang ketiga adalah sebagai manusia kita punya fitrah budaya. Artinya kecintaan terhadap budaya itu sejatinya adalah kebersamaan, adalah naluri kita. Siapapun orangnya sebenarnya dia dilahirkan karena berbudaya. Terima kasih.